Kita tahu berat badan itu merupakan faktor nomor satu dari terbentuknya penyakit yang namanya osteoartritis. Halo Dokter Jessica, terima kasih sudah hadir di studio YouTube RS Pondok Indah. Kita sapa para viewers kita dulu yuk dok. Oke, halo semuanya. Nama saya Dr. Jessica Violin, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah. Hari ini kita bahas seputar osteoartritis atau sering disebut pengapuran sendi. Pertanyaan pertama, dok, apa itu osteoartritis dan apakah mirip dengan osteoporosis? Nah, dari namanya sendiri deh kita bedain. Yang pertama, osteoartritis. Osteo itu adalah tulang dan artritis atau artros itu adalah radang pada sendi. Jadi pada osteoartritis yang masalah adalah persendiannya. Jadi dia peradangan pada sendi. Sedangkan kalau osteoporosis, osteo itu tulang, porosis itu adalah rapuh atau keropos. Jadi kalau osteoporosis itu adalah pengeroposan pada tulang, di mana itu terjadi tulangnya lebih rapuh dan gampang patah. Pertanyaan selanjutnya, dok, katanya osteoartritis itu karena faktor usia dan lebih rentan dialami oleh wanita. Bener nggak sih dok? Jadi kenapa sih kok perempuan itu kok selalu banyak penyakitnya gitu ya? Kenapa kok dia malah lebih rentan mengalami osteoartritis? Yang pertama kita tahu pada perempuan itu terjadi yang namanya proses hamil, di mana kita tahu berat badan itu merupakan faktor nomor satu dari terbentuknya penyakit yang namanya osteoartritis. Selain itu yang kedua, ada proses mengasihi berikutnya. Ya, pada proses mengasihi itu kita perempuan banyak mengeluarkan cadangan kalsium di dalam badan kita sendiri. Kalau kebutuhan kalsium kita itu nggak adekuat, misalkan dari makanan sehari-hari ataupun dari suplemen tambahan, nah itu akan membuat lutut kita atau tulang-tulang kita tuh menjadi lebih rentan mengalami yang namanya osteoartritis dan bahkan osteoporosis di yang akan mendatang. Lalu faktor-faktor ketiga, ketika kita mengalami proses kehamilan, apalagi kalau kehamilan udah multiple beberapa kali, itu otot-otot kita juga mengalami perubahan. Biasanya akan mengalami pelebaran dan pelemahan. Nah, ini ditambah dengan faktor-faktor bawaan lainnya, misalnya faktor berat badan, faktor genetik, faktor under maupun over exercise, apalagi ditambah satu lagi faktor cedera. Ya, itu akan meningkatkan sekali kejadian dari osteoartritis itu. Sebelum lebih lanjut, pesan sponsornya dulu yuk dok. Nah, jangan lupa di like, comment, and share. Dok, saya kadang merasa nyeri di lutut saat sholat atau naik tangga dan terdengar bunyi krek-krek di sendi. Apakah ini gejala osteoartritis? Tapi nyerinya hanya sesekali saja. Biasanya bunyi-bunyi di lutut itu kita bisa bedain beberapa penyebabnya. Misalnya yang pertama, karena gerakan kekakuan ya, kekakuan di otot sendi lutut. Yang kedua, bisa juga karena friksi ya, atau gesekan antara tempurung sama sendi lutut. Dan yang ketiga bisa juga karena cedera. Nah, jadi dari bunyi-bunyi itu bisa kemungkinannya banyak faktor. Kalau bunyi-bunyi tersebut disertai dengan gangguan nyeri atau gangguan aktivitas, baiknya ada waktu untuk diperiksa. Pertanyaan selanjutnya, apakah osteoartritis bisa dicegah dok, terutama jika ada riwayat keluarga yang mengalami? Ya, ada beberapa hal yang harus kita praktikkan. Nomor satu itu berat badan. Yang seringkali kita jadikan acuan itu adalah indeks massa tubuh, di mana itu gampang banget dihitungnya dari berat badan kita dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Di atas 25 indeks massa tubuhnya itu sudah masuk obesitas. Faktor kedua ya tadi dari vitaminnya, suplementasi kalsium. Kadang-kadang kita berikan suplementasi vitamin D sebagai suplemen anti radang. Dan juga yang nggak kalah penting adalah massa otot serta toleransi aktivitasnya. Yang terakhir, jika memang sudah mulai dirasakan ada gangguan dalam aktivitas sehari-hari, itu kita bisa banget mulai melakukan screening atau deteksi dini. Cukup misalkan kita konsultasi aja nih ke dokter ortopedi terdekat. Kita tanya, wah kira-kira apa ya dok ini, apa yang bisa saya lakukan, apakah saya perlu pemeriksaan lebih lanjut, atau kita butuh hanya misalkan penguatan otot atau latihan stretching, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih dok. Saya sudah didiagnosis osteoartritis. Bagaimana pengobatannya? Biasanya pembatasan aktivitas ya. Lalu biasanya kita lihat apakah kondisi lututnya itu saat itu lagi meradang atau enggak.
Misalkan kondisi lututnya sedang meradang, nah itu kita harus atasin dulu radangnya, seperti itu. Jadi kita biasanya untuk mencegah pengapuran, kita sarankan 2 hal yang paling gampang sekali diingat, tapi susah sekali dilakukan. Yang pertama adalah penurunan berat badan. Biasanya targetnya hanya sekitar 5-10% deh dari berat badan awal. Yang kedua itu adalah penguatan massa otot. Ya, jadi meskipun derajat pengapuran pasien itu sudah derajat 1, 2, 3, 4, kita tetap targetkan untuk dilakukan penguatan massa otot. Nah, faktor-faktor lain biasanya kalau pada saat lututnya sedang meradang bisa kita lakukan istirahat, kompres dingin, obat-obatan, ya, injeksi. Dan kalau memang ternyata itu semua sudah dicoba, tidak ada perbaikan, biasanya terakhir kita bisa lakukan tindakan penggantian bantalan sendi. Dengan deteksi dan tindakan yang tepat dari sejak awal, maka kita bisa memastikan kondisi lutut kita itu bisa tetap bebas nyeri, bisa beraktivitas, dan akan meningkatkan kualitas hidup kita di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video-video dari kami selanjutnya. Dadah!